Ya mari saudara-saudara kita sama-sama satu dalam doa ya. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh sama-sama bersekutu, malam hari ini kami boleh sama-sama memuji Tuhan. Meskipun kami dari tempat kami masing-masing Tuhan secara virtual, secara online, kami percaya Tuhan. Even though lewat virtual, tapi ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami Bapa. Dan pada malam Tuhan ketika kami hendak bersama-sama merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, kayak mohon Tuhan kiranya hikmat, bijaksana, yang daripada Engkau, yang boleh menaungi pikiran kami, sehingga kami boleh mengenal kebenaran-Mu dengan lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga kami bisa mencintai firman-Mu lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, ini diri kami menyerahkan hati kami menyerahkan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Mohon Engkau yang bentuk, Engkau yang bicara secara pribadi lepas pribadi kepada setiap kami Tuhan lewat firman, yang boleh sama-sama kami renungkan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semuanya. Hari ini kita mengangkat sebuah tema yang menarik sekali. Saya berikan tema tentang NFT dan BAYC gitu ya. Sampai saya untuk mempelajari ini saya sampai praktek beli NFT pertama saya supaya saya bisa merasakan whole proses, supaya saya bisa menjelaskan lebih rinci dengan lebih based on experience tentang apa itu NFT. Jadi saya kan langsung masuk saudara-saudara gitu ya, tentang NFT itu kita sering dengar, singkatannya sih tahu, singkatannya NFT adalah non-fungible token. Tapi pertanyaannya, apa itu non-fungible token? Sebelumnya saya akan jelaskan dulu tentang apa itu token itu sendiri. Oke, jadi token, simpelnya, sederhananya adalah sebuah tanda atau sebuah bukti untuk memvalidasi secara digital sebuah aset. Jadi ketika kita punya sebuah aset, lalu kita pengen memvalidasi aset tersebut secara digital, ya kira-kira sebutannya token. Nah, tujuannya divalidasi untuk apa? Aset tersebut kita validasi untuk dua hal setidaknya. Yang pertama untuk validasi keaslian dari aset tersebut. Dan yang kedua, siapa pemilik sah dari aset tersebut. Gitu ya. Saya kasih contoh. Jadi contohnya gini. Kalau misalnya kita mau beli berlian, mau beli diamond. Nah, bagaimana cara kita memvalidasi apakah diamond tersebut asli atau palsu? Salah satunya adalah kita memvalidasi dengan menggunakan sertifikat yang bisa kita dapatkan satu lembaga sertifikasi adalah GIA. Gitu ya. Kita bisa datang ke GIA, kita kasih berlian kita, dites, divalidasi, dapat sertifikatnya oke. Tervalidasi bahwa berliannya adalah asli. Contoh lainnya adalah emas. Kita memvalidasi apakah emas saya benar-benar emas asli, emas murni atau enggak, ya kita bisa minta sertifikat. Ada sertifikat dari UBS atau sertifikat Antam, yang kerjasama dari London, LBMA gitu ya. Ada sertifikat tersebut memvalidasi, benda ini tuh asli loh. Aset ini asli, bukan aset palsu. Selain itu gunanya yang kedua, selain memvalidasi keaslian dari barang atau aset tersebut, kita biasa juga memvalidasi untuk mengetahui siapa pemilik sah dari aset tersebut. Contohnya, rumah. Untuk memvalidasi siapa sih pemilik sah dari rumah, dari aset rumah properti, ada yang namanya sertifikat. Ada SHM, ada SHGB, sertifikat hak milik. Begitu juga dengan mobil. Untuk validasi siapa sih pemilik sah dari mobil tersebut, aset mobil, ada namanya BPKB. Oke, jadi token itu serupa seperti ini, serupa seperti sertifikat-sertifikat tadi untuk memvalidasi keaslian dari sebuah aset atau memvalidasi siapa pemilik dari aset tersebut, hanya saja bentuknya secara digital. Gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa token tersebut sifatnya non-fungible? Sekarang gini, contoh sertifikat-sertifikat yang kita lihat sekarang, ada sertifikat berlian, sertifikat emas, sertifikat rumah, itu bisa difotokopi nggak? Bisa. Bisa dipalsukan nggak? Bisa.
Bisa ada orang yang bikin palsu sertifikat tersebut, gitu ya. Sehingga untuk kita cari tahu apakah sertifikat itu asli atau palsu, kadang kita harus ngecek. Datang langsung ke institusinya, ke pihak ketiganya, ke JIA-nya, atau ke Antamnya, atau ke BPN, kalau kita mau cek sertifikat rumah, atau ke Polda, kalau misalnya kita mau ngurus BPKB, untuk cek nih, asli atau enggak. Nah, tapi di NFT, kenapa disebut sebagai non-fungible token? Karena token ini, si alat untuk simbol atau bukti validasi ini bersifat non-fungible. Non-fungible itu artinya apa sih? Non-fungible sesimpel artinya irreplaceable. Tidak tergantikan. Gak bisa dibuat kopinya. Gak bisa ada duanya. Cuma satu-satunya unik di seluruh dunia. Gitu ya. Jadi ini non-fungible. Dia non-replaceable. Gak bisa diganti, gak bisa dipalsukan. Bisa gak dikopi ya? Bisa. Sama kayak tadi sertifikat bisa dikopi, tapi sertifikat dikopi itu tetap palsu. Yang aslinya ada sertifikat asli. Tapi kadang kan sengketa. Karena sama-sama mengklaim ini sertifikat saya asli loh, ini asli loh. Carta mana si palsu kemana? Harus pergi ke pihak ketiga, which is ke BPN gitu misalnya, ke Badan Pertanahan Nasional. Tapi kalau ada NFT, kita bisa, semua orang di seluruh dunia bisa tahu siapa pemegang token yang aslinya. Tanda kutip sertifikat aslinya. Semua orang bisa tahu kenapa? Karena ada satu teknologi yang disebut dengan teknologi blockchain. Nah, teknologi blockchain ini sifatnya apa? Dia memiliki sebuah disebut dengan decentralized system. Jadi contoh gini, tadi untuk validasi sesuatu aset kita perlu pihak ketiga. Oh, kita BPKB, kita mau balik nama aset mobil kita ke Polda. Kita mau balik nama sertifikat rumah kita ke BPN. Dan mau mensertifikasi emas asli atau enggak, ya tadi ke LBME, ke Antam, UBS dan seterusnya. Maka di sini dengan teknologi blockchain, semua orang transparan. Kita bisa tahu siapa sedang memegang aset asli yang mana. Dan itu transparan. Jadi saya sedang pegang NFT apa aja, punya aset apa aja secara digital, semua orang tahu. Saya juga tahu kalau misalnya teman-teman pegang sebuah aset digital, pegang apa aja, di harga berapa, saya juga bisa tahu. Semua orang bisa tahu, semua transparan, sehingga kita nggak perlu lagi ada yang namanya pihak ketiga. Itu enaknya punya sistem NFT, ada sistem blockchain di balik itu. Kita bisa mengklaim sebuah aset, kita tahu aset ini asli, tanpa harus tunggu pihak ketiga. Saya contohnya seperti ini. Misalnya kita lihat lukisan Mona Lisa. Oh, lukisan Mona Lisa bisa difotokopi? Nggak bisa. Bisa ada yang lukis ulang? Nggak bisa. Tapi mau dikopi seperti apapun, lukisan Mona Lisa yang asli, nggak bisa ditiru sama persis. Karena ada torehan kuasnya, torehan lukisannya, ukiran yang nggak bisa ditiru sama persis. Nggak bisa. Sekali lukisan jadi, yaitu cuma satu-satunya unik di seluruh dunia, satu lukisan tersebut. Tapi cara kita tahu ini lukisan Mona Lisa asli atau enggak, gimana? Kita orang awam. Kita nggak bisa bedakan. Maka kita perlu pakarnya, ahlinya, ada orang yang appraiser yang untuk menilai, oh ini lukisan asli, atau oh ini lukisan palsu. Tapi dengan ada NFT, semua aset kita langsung tahu siapa memegang yang asli. Tanpa perlu pakai pihak ketiga, tanpa perlu pakai appraiser, dan seterusnya. Itu fungsi dari NFT. Nah, sehingga akhirnya NFT bukan hanya sifatnya berupa digital art yang diperjualbelikan, tapi sekarang NFT juga punya fungsi yang disebut dengan utility value. Contohnya beberapa utility value yang dimiliki atau fungsi punya nilai fungsi. Dia bukan cuma sekedar koleksi, jadi ini benda seni yang bisa dikoleksi gitu ya, gambar bisa dikoleksi. Lebih dari itu, NFT bisa punya fungsi utility value. Ada utility-nya, ada nilai gunanya. Contoh, BAYC, satu NFT yang sangat terkenal, harganya sangat-sangat mahal gitu ya, atau Bored Ape Yacht Club, dia punya, orang yang punya NFT ini bisa punya akses untuk masuk ke dalam sebuah komunitas. Ya, yang di sini komunitasnya Yacht Club. Mereka bisa join komunitas klub di yacht, di sebuah kapal pesiar dan seterusnya. Kemudian ada juga utility, contoh NFT lainnya seperti Fly Fish Club. Fly Fish Club dikeluarkan oleh Jerry V, seorang entrepreneur juga. Dan fungsinya apa? Yang punya NFT ini nanti makan di restorannya Jerry V. Yang belum dibuka, yang nanti dibukanya kalau nggak salah tahun depan. Tapi yang boleh masuk ke restorannya hanya mereka yang pegang NFT ini. Jadi ada fungsinya. Atau contohnya dari Indonesia ada gak? Ada. Yang kebetulan hari ini juga baru launching di Indonesia sendiri. Ada creator Indonesia meluncurkan NFT Outage atau One to Infinity Club. Yang salah satu fungsinya adalah bisa datang ke Beach Club yang ada di PIK 2. Yang nggak tahu jadinya mungkin 1 atau 2 tahun lagi. Dan bisa datang conference dan seterusnya. Jadi NFT ini punya nilai fungsi, punya nilai utility. Selain dia bisa memvalidasi siapa yang punya, siapa yang pegang aslinya, ini bukan cuma jual gambar, karena gambar tinggal di download image, kita harus punya kopiannya, tapi itu palsu. Gak ada nilai fungsinya.
Tapi kalau kita pegang yang asli, kita bisa mendapatkan nilai utility di balik NFT itu sendiri. Nah, tapi tahukah teman-teman semua bahwa ternyata sebagai orang Kristen gitu ya, kita sebenarnya juga punya tanda kutip NFT untuk memvalidasi kepemilikan hidup kita. Ini NFT kita, the Holy Scripture atau Alkitab. Alkitab ada firman Tuhan ada untuk memvalidasi bahwa kita itu miliknya Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan bukan cuman firman Tuhan, Alkitab, the Holy Scripture memvalidasi kepemilikan atas hidup kita, tapi the Holy Scripture itu juga punya nilai fungsi utility. Kita juga punya akses. Bedanya kalau tadi di EWC saya punya akses kepada yacht club, atau saya punya akses ke restorannya Jerry V, atau saya punya akses kepada beach club dan seterusnya, the Holy Scripture memberikan kita sebuah akses kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tahu gak sih teman-teman, ketika dulu orang mau datang kepada Tuhan, mereka nggak bisa datang langsung kepada Tuhan. Untuk orang zaman dulu bisa datang berkomunikasi sama Tuhan, mereka harus lewat perantara. Antara lewat imam atau lewat nabi. Mereka ngomong sama Tuhan, mereka harus lewat imam. Ada imam besar yang setahun sekali masuk ke bait Allah, ada ruang maha kudus, dan dia harus diikat badannya pakai tali. Kalau dia ada salah sedikit, berdosa sedikit, dia langsung mati. Langsung tewas mati di tempat, diseret pakai tali keluar. Orang zaman dulu susah buat komunikasi ke Tuhan. Sampai ketika Yesus di atas kayu salib, dan bilang, sudah selesai, dia menebus dosa kita. Maka tirai bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dua. Kita bisa langsung punya akses untuk komunikasi kepada Tuhan. Gak lagi harus lewat perantara imam. Dulu Tuhan bicara kepada kita, kepada manusia harus lewat nabi. Jadi kalau imam mewakili orang-orang jemaat untuk berbicara kepada Tuhan, nabi mewakili Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan inginkan kepada jemaat. Maka zaman sekarang kita bisa mendengar langsung apa yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat mana? Lewat firman Tuhan, the Holy Scripture. Jadi kita punya Holy Scripture bukan hanya untuk memvalidasi bahwa kita punya hak kepemilikan. Kita adalah hak miliknya Tuhan, tapi juga punya satu fungsi utility, memberikan kita akses, direct access kepada Tuhan. Dan bahkan zaman dulu, gak semua orang punya akses kepada Alkitab. Zaman sebelum reformasi, hanya bapak-bapak gereja yang bisa membacakan Alkitab. Alkitab hanya dibacakan di hari Minggu, dan jemaat awam hanya bisa mendengar. Tapi sejak reformasi, sekarang setiap kita bisa punya Alkitab di tangan kita. Bahkan sudah dengan terjemahan bahasa kita masing-masing. Bukankah ini sebuah privilege? Kita bisa pakai untuk menjadi akses, untuk kita mendengar dengan Tuhan. Untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana saya tahu bahwa the Holy Scripture itu adalah tanda kutip tadi, NFT yang tepat adalah aset yang benar? How do we know that the Holy Scripture is true? Gimana cara kita tahunya? Kan banyak buku-buku yang mengklaim ini tulisan Tuhan, ini kitab suci. Banyak yang mengakui kitab suci mereka adalah yaitu yang benar. Bagaimana kita tahu Alkitab itu adalah benar? Atau bagaimana kita tahu bahwa Alkitab is an NFT, is a non-fictional thing. Bukan karangan. Bukan cuma mitos, bukan cuma dongeng, bukan cuma buku fiksi, tapi adalah benar-benar benar. It is really, really true. Dari sini saya mau memaparkan tentang beberapa reason bagaimana kita bisa mengetahui bahwa the Holy Scripture, firman Tuhan Alkitab yang kita punya, itu adalah kebenaran. Ada setidaknya 2 bukti, teman-teman, yang akan kita bahas. Yang pertama adalah internal evidence, satu bukti dari secara internal, dari Alkitab itu sendiri. Dan yang kedua adalah bukti secara eksternal. Kita akan melihat dari bukti secara internal terlebih dahulu, ada setidaknya 3. Yang pertama, secara internal kita bisa melihat bagaimana kita tahu bahwa the Scripture adalah true, adalah non-fictional things. Yang pertama dari the testimony of the Scripture itself, adalah kesaksian dari firman Tuhan itu sendiri. Bahwa firman Tuhan mengklaim, it claims to be the word of God. Alkitab mengklaim bahwa ini adalah firman Tuhan. Tuhan yang berbicara langsung, ini kata-kata Tuhan. And it claims to be accurate. Firman Tuhan menyatakan bahwa ini bersifat akurat, ini tepat, perfect. Gak ada celahnya, gak ada salahnya, gak ada errornya. Dan firman Tuhan mengklaim bahwa ini adalah benar. It is true. Yuk kita sama-sama lihat beberapa buktinya. 2 Timotius 3:16. Dia katakan, all scripture, semua firman, itu inspired by God.
Itu dihembuskan, dinafaskan. Sama seperti kita ngomong, setiap kali kita ngomong, ada nafas, ada hembusan yang keluar dari mulut kita. Demikian juga dengan firman Tuhan yang kita baca. Semua firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, itu dihembuskan, diucapkan langsung oleh Tuhan kepada kita. 2 Petrus 1-20 ayat 20-21. Above all, you must realize that no words in Scripture ever came from the man's own understanding. Gak ada kata-kata di firman Tuhan kita yang datang dari hikmat bijaksana manusia atau dari inisiatif manusia. Oh ya, saya lagi pengen nulis surat nih jadi Alkitab. No, those men were moved by the Holy Spirit and they spoke from God. Semua penulis Alkitab, semua penulis firman Tuhan itu digerakkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Tuhan yang berbicara lewat mereka. Bukan mereka mengambil inisiatif, itu bukan dengan hikmat kebijaksanaan understanding mereka. Mereka yang menulis, bukan. Itu semua adalah kata-kata Tuhan. Yesaya 1 ayat 2 dikatakan, this is what the Lord says. Secara eksplisit loh, ini Tuhan yang berfirman. Ini Allah yang berfirman. Dan ada banyak sekali, ada lebih dari 2.000 klaim di dalam perjanjian lama sendiri yang mengklaim bahwa mereka yang dituliskan itu adalah kata-kata langsung daripada Tuhan. It is the real, the true word of God. Yang berikutnya, karena ini adalah kata-kata langsung daripada Tuhan, dikatakan dalam Amsal 30 ayat 5, every word of God proves true. Semua kata-kata Tuhan terbukti benar adanya. All your words are true. Bukan hanya it claims that it is the word of God, it claims to be true. Alkitab sendiri mengakui itu, dia mengklaim. Kenapa semua kata-kata Tuhan itu true? Because our God is the God of truth. Karena Tuhan kita adalah Tuhan kebenaran. Tuhan kita nggak bisa berdusta, Tuhan kita nggak bisa berbohong. God himself is the God of truth. Dan karena dia adalah God of truth, semua yang dia ucapkan, semua words of God adalah otomatis the truth. Adalah sebuah fakta, sebuah kebenaran. Karena our God is truthful. Yohanes 3 ayat 3. Mazmur 111 ayat 7 dikatakan, all his commandments are trustworthy. Semua ketetapan, semua perintah yang Tuhan berikan, itu trustworthy. Semuanya bisa dipercaya. And all the words of the Lord are flawless. Gak ada cacat celah. Bukan cuma it claims to be the word of God, bukan cuma it claims to be true, but also claims to be accurate. It claims to be perfect. Gak ada salahnya, gak ada errornya. Ini Alkitab yang kita punya. Firman Tuhan yang kita baca. Sampai-sampai firman Tuhan berkata, Ulangan 4 ayat 2 di perjanjian lama, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan, jangan kamu mengurangi. Kita nggak boleh menambahkan, kenapa? Karena udah sempurna. Nggak perlu ditambahin, nggak perlu dikurangin. Di perjanjian baru juga dikatakan, Wahyu 22 ayat 18-19, jika seseorang menambahkan sesuatu, akan ada malapetaka yang ditambahkan kepada dia. Kalau seseorang mengurangkan sesuatu dari firman ini, maka dari dia akan diambil bagian pohon kehidupannya. Jadi firman Tuhan itu sudah sempurna. Nggak perlu ditambahin, nggak perlu dikurangin. It's flawless. Mazmur 19:7-9 firman Tuhan berkata demikian. The law of the Lord is perfect. Taurat Tuhan itu sempurna. Kesaksian Tuhan berikan itu pasti adanya. Ketetapan yang Tuhan berikan itu benar adanya. Dan perintah yang Tuhan berikan itu murni, clear, jernih, mudah dipahami. And the rules dan peraturan yang Tuhan tetapkan adalah benar. Coba kita bandingkan ya teman-teman ya. Ada nggak sih buku-buku yang saat ini berani mengklaim bahwa semua tulisan yang ditulis dalam buku itu 100% benar, nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin, ini buku yang sudah sempurna, buku yang paling sempurna dunia. Nggak ada yang berani klaim seperti itu. Bahkan penulis yang sangat-sangat ilmiah sekalipun, yang bukan pengarang fiksi, tapi benar yang non-fictional book, mereka menuliskan karya ilmiah sangat dalam, selalu di akhirnya bakal ditambahkan. Buku ini masih ada kekurangan ini, dan ini. Penelitian ini hanya berdasarkan asumsi dan variabel A, B, C. Tapi kalau akan diadakan penelitian lanjut, bisa diteliti bagian A, B, C, D, E, F yang belum diteliti. Nggak ada satupun penelitian ilmiah yang berani mengklaim, buku-buku non-fiksi yang berani mengklaim, ini adalah tulisan yang paling sempurna, paling benar, nggak ada salah, nggak ada error, nggak mungkin salah. Nggak ada. Cuma firman Tuhan kita yang berani mengklaim. Kenapa? Because it is what it is. Dia benar, maka dia berani mengklaim. Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Kenapa? It is perfect. It claims to be true, to be accurate.
Dan bukan cuma kesaksian dari firman Tuhan itu secara berkata bahwa ini adalah kebenaran, tapi juga kesaksian dari penulisnya. Bahkan penulis-penulis dari firman Tuhan yang kita baca, itu pun mengakui. Apa yang mereka akui? Bahwa lebih dari 3.800 kali penulis dari Perjanjian Lama menyatakan bahwa mereka menulis ini sebagai firman Tuhan. Tuhan yang berbicara langsung, bukan mereka yang nulis. Begitu juga di Perjanjian Baru ada lebih dari 300 kali penulis yang nulis ini adalah firman Tuhan langsung. Dan lebih dari 1.000 kali mengutip dari Perjanjian Lama. Contohnya dari Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dear brothers and sisters, I want you to understand that the gospel message I preach is not based on mere human reasoning. I receive my message from no human resource. Paulus menuliskan kitab ini bukan dari sumber manusia. Bukan juga dari dirinya sendiri. And no one taught me instead. Nggak ada juga yang suruh dia tulis, nggak ada yang ngajarin. Instead, katanya, I receive it by direct revelation from Jesus Christ. Paulus menuliskan ini karena mendapatkan pemenyataan langsung, wahyu langsung, inspirasi langsung dari Yesus Kristus untuk menuliskan semua tulisannya. Bahkan penulis-penulis firman Tuhan pun yang dipakai Tuhan untuk menuliskan, mereka mengklaim ini bukan mereka yang nulis, tapi Tuhan yang memakai mereka untuk menuliskan firman Tuhan itu sendiri. 1 Timotius 5 ayat 18, ketika dikatakan, for scripture say, apa yang dikutip ini adalah ayat dari Perjanjian Lama. Dari Ulangan 25 ayat 4, dikutip di Perjanjian Baru oleh Paulus untuk surat kepada Timotius, dan dikatakan ayat ini Perjanjian Lama juga bagian dari scripture, bagian dari firman Tuhan. Dan bukan cuma Perjanjian Lama, Paulus juga mengutip bagian dari Perjanjian Baru lainnya. Those words deserve they pay, itu diambil dari Lukas 10 ayat 7 dari Perjanjian Baru. Jadi, para penulis-penulis ini, mereka mengutip dari Perjanjian Lama Perjanjian Baru dan mengklaim Perjanjian Lama Perjanjian Baru yang mereka kutip itu pun adalah firman Tuhan. The scriptures, the word of God. Kata-kata dari Tuhan sendiri, firman dari Tuhan langsung sendiri. Dan yang ketiga, bukan cuma the testimony of the scripture itself, bukan cuma the testimony of the writer, tapi testimony of Jesus. Bahkan Yesus sendiri mengakui bahwa firman Alkitab yang kita baca itu adalah firman Tuhan. Yohanes 10:34. Jesus replied, it is written in the scriptures. Yesus mengatakan tertulis dalam firman Tuhan. Ini diambil dari mana? Diambil dari Mazmur 80:6. Jadi ketika zaman Yesus penyala sudah utuh, Yesus pun mengakui semua kitab-kitab ini adalah firman Tuhan. Matius 5 ayat 17, Yesus berkata, Yesus bahkan bilang gini, janganlah kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus mengklaim bahwa Alkitab, Perjanjian Lama itu juga adalah bagian dari firman Tuhan, bukan fiksi. It's a non-fictional things. Itu secara internal. Bagaimana bukti-bukti secara eksternal? Ada setidaknya 5 bukti yang kita lihat, saya akan lebih cepat aja, nggak usah terlalu mendalam. Yang paling pertama adalah bukti dari segi experience. Nah, bukti dari experience, dari firman Tuhan mengatakan demikian, dalam 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Dari mana? Dari orang-orang yang dalam Kristus. Firman Tuhan yang kita baca punya kuasa untuk mengubahkan hidup. Dan sudah banyak sekali kesaksian orang-orang yang hidupnya diubahkan oleh firman Tuhan. Dari tadi nggak mikirin Tuhan, sekarang mikirin Tuhan. Dari tadi nggak punya kerinduan tentang hal-hal rohani, sekarang punya kehausan, punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Kenapa? That's the power of the scripture. Karena firman Tuhan punya kuasa. Ini bukan cuma sekedar buku biasa. Selain experience, bukti kedua secara eksternal, itu adalah arkeologi. Jadi kalau bisa kita melihat bukti-bukti fakta-fakta sejarah yang ada di Alkitab, dan kita mau cocokkan dengan semua track record sejarah, it match. Firman Tuhan ketika menceritakan sejarah itu tidak bertentangan dengan fakta sejarah yang ada di dunia kalau bisa kita telusuri. It match. Secara arkeologi tidak bertentangan, ini tepat. Begitu juga secara sains. Ya, ini yang sering kali didebati orang. Alkitab atau firman Tuhan itu bersifatnya bukan faktual, ini cuma fiksi. Kenapa? Karena baiknya nggak masuk akal. Full of miracles, baik dengan keajaiban dan seterusnya. Loh, tapi firman Tuhan tidak bertentangan dengan sains.
Bahkan di zaman ketika sains masih percaya, orang-orang di bumi masih percaya bahwa bumi itu datar, 2000 tahun lalu, Firman Tuhan udah kasih tahu di Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, Firman Tuhan mengklaim bumi itu bulat, bukan datar. Bahkan sebelum ada orang yang dikirim ke luar angkasa untuk ambil foto dari bumi kita, bumi itu bulat, sudah diberitahu. Bahkan mungkin ada kitab dari kepercayaan tertentu yang mengatakan bahwa bumi kita itu sebenarnya ada di atas punggung sebuah gajah. Jadi kalau gajahnya lagi jalan, buminya getar-getar, terjadi earthquake, terjadi gempa bumi. 2000 tahun lalu di kitab Ayub 26 ayat 7, Firman Tuhan sudah berkata, God stretched the northern sky over empty space and hangs the earth on nothing. Bumi tergantung nggak pada apa-apa. Pada kapan? Pada space. Firman Tuhan sudah nyatakan. Dan kejadian 217 zaman dulu, sampai sebelum abad ke-17, orang-orang masih percaya bahwa jumlah planet, bintang yang ada benda-benda atas seluruh angkasa itu cuma sekitar ribuan jumlahnya. Tapi dari kitab Kejadian loh, Firman Tuhan udah bilang bahwa jumlah bintang di langit itu setara dengan jumlah pasir di laut. Nggak mungkin cuma ribuan, miliaran, bahkan mungkin triliunan. Begitu banyak sekali. So, kata siapa? Firman Tuhan bertentangan dengan sains. Bahkan seorang saintis yang hampir mendapatkan Nobel Prize, dia mendapatkan nominasi Nobel Prize, dikenal sebagai classification scientist bernama Herbert Spencer. Spencer punya teori seperti ini. Dia bilang, semua yang ada di alam semesta ini, everything that exists in all this universe, itu bisa dibagi ke dalam 5 kategori. Ada time, ada force, ada action, space, and matter. Ini kata dia. Dan dia itu kelahiran sekitar tahun 1800-an, meninggal di 1903. Masih belum lama gitu kan, baru sekitar 100 tahunan. Tapi firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1 sudah menjelaskan itu. Pada mulanya, there is time. Allah, there is force. Menciptakan, there's action. Langit, there's space. Dan bumi, there's matter. Sebelum tahun 1900 jauh, udah berapa ribu tahun yang lalu, kitab Kejadian 1 ayat 1 sudah mengklasifikasikan itu. Dan firman Tuhan juga tidak bertentangan dengan sains. It validates. Dan mengenai secara experience, secara arkeologi dan sains, semua miracles yang ada dalam firman Tuhan, itu juga ada saksi matanya. Ya kalau saya sebutnya satu-satu mungkin sekarang nggak akan keburu. Tapi kenaikan nih kebangkitan Yesus dari kematian, itu pun disaksikan lebih dari 500 saksi mata. Bukan berita bohong, bukan karang-karangan. Semua miracle secara dalam firman Tuhan itu bukan fiksi. Itu fakta, itu kenyataan. Dan yang terakhir adalah prophecy atau nubuatan. Tahu gak sih bahwa Alkitab, firman Tuhan kita punya adalah satu-satunya religious book di seluruh dunia yang terbagi dalam 2 volume, di mana yang satunya memprediksi apakah yang terjadi, dan yang satu lagi menceritakan bahwa semua prediksi, semua nubuatan tersebut terjadi dengan akurat. Semua nubuatan Yesus, bagaimana Yesus akan lahir, di mana lahirnya, di mana tumbuh besarnya, bagaimana dia menjalani hidup, bagaimana dia akan mati dan sampai dia bangkit, dan seterusnya, semua tercatat, semua sudah diprediksikan ratusan tahun, bahkan sebelum Yesus lahir, sebelum terjadi. Dan bukan cuma Yesus, begitu banyak nubuatan yang juga secara historikal terjadi. Contoh di kitab Daniel, ketika dibuatkan nanti, kerajaan Babel akan ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Kerajaan Persia akan ditaklukkan oleh kerajaan Yunani, kerajaan Yunani ditaklukkan oleh kerajaan Roma. Itu sungguh terjadi di sejarah. Bahkan ketika setelah Yesus meninggal, setelah Yesus terangkat ke surga, zaman setelah Yesus tahun 70 setelah Masehi, keruntuhan Bait Yerusalem juga sudah dibuatkan dalam Alkitab. Ini satu-satunya buku yang punya satu nubuatan, menceritakan nubuatannya, dan menceritakan ini tergenapi, ini terjadi. Bagaimana mungkin bisa, kalau bukan ada campur tangan divine intervention, ada campur tangan surgawi, ada campur tangan ilahi, yang mengukir sejarah kita, sehingga semua catatan firman Tuhan, semua dinubuatkan, bisa sungguh-sungguh terjadi. So, atas dasar inilah kita bisa mengatakan, the Holy Scripture is truly a non-fictional thing. Ini bukan buku karang-karangan. Ini bukan buku fiksi. Ini bukan buku mistis. Ini adalah sebuah aset yang kita punya, yang memvalidasi hidup kita, memvalidasi keselamatan kita. Dan buku yang menjadi akses untuk kita bisa mendengarkan Tuhan berbicara langsung kepada kita. Nah, pertanyaan saya sekarang,
selama ini kita memperlakukan firman Tuhan seperti apa? Apakah kita cuma jadikan itu buku di rak buku kita, sampai berdebu nggak pernah dibuka? Oke lah, tapi sekarang zamannya digital, semua teknologi oke. Apakah Alkitab hanya menjadi sebuah aplikasi di handphone kita, yang juga nggak pernah kita buka? Atau bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan? Adakah kita melakukan firman Tuhan seperti BAYC, tapi dengan singkatan Bible over your crisis? Setiap kali kita menghadapi krisis, setiap kali kita menghadapi masalah, siapa yang kita cari? Kita mengalami krisis keuangan, krisis pekerjaan, krisis jodoh, krisis keluarga, krisis studi, krisis relasi, krisis masa depan, apa dan siapa yang kita cari? Apakah Tuhan dan firman Tuhan cuma di the last resort? Ya udahlah, semua udah dicari, saya udah ngandelin uang saya, ngandelin orang tua saya, ngandelin koneksi saya, ngandelin semuanya udah gak bisa, ya udah bohwat. Ya udah, gak ada cara lain, tinggal berdoa deh. Apakah Tuhan cuma di the last resort? Atau setiap kali kita menghadapi krisis, firman Tuhan yang kita cari? Apa yang kita lihat? Kita buka HP aplikasi, apa yang kita lihat? Lagi bermasalah. Kita buka sosial media kita, buka Instagram, TikTok untuk menghibur diri, pelarian semu, supaya hilangin stresnya, tapi masalahnya nggak hilang. Atau yang kita buka adalah firman Tuhan. Apa yang pengen Tuhan sampaikan kepada kita? Bagaimana Tuhan membantu kita mengatasi masalah-masalah, problema, dan krisis kita. Adakah kita buka firman Tuhan untuk cari tahu petunjuk, Tuhan apa yang kau kehendaki dalam hidupku ketika menghadapi krisis ini? Saya akan tutup dengan sebuah firman Tuhan yang dari Amsal 1 ayat 2 sampai 4. Kenapa sih? Kenapa kita perlu membaca firman Tuhan? Apa tujuan dari firman Tuhan ini? Amsal 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, the purpose is to teach people wisdom and discipline. Hikmat dan disiplin itu diajarkan kepada kita lewat firman Tuhan. To help them understand the insights of the wise. Memberikan kita pemahaman, insight yang bijaksana. To teach people to live disciplined and successful lives. To help them do what is right, what is just, and what is fair. These words will give insights to the simple. Gak butuh harus pendidikan tinggi, harus pintar baru bisa baca dan ngerti firman Tuhan. Enggak. It will give knowledge and discernment to the young. Kita butuh firman Tuhan. Tapi sering kali kita nggak mau buka Alkitabnya, yang kita cari adalah orang lain dulu, tolong doain ya, tolong ini ya, tolong itu ya. Kita cari orang, kita ngandelin uang, kita ngandelin yang lain-lain sebelum kita mengandalkan firman Tuhan. Hari ini, kita sudah tahu bahwa Alkitab firman Tuhan itu bukan cuma sekedar buku biasa, bukan cuma buku fiksi, bukan cuma buku karangan, but it is the word of God. Ini firman Tuhan. It is true, it is accurate, sudah terbukti baik secara internal maupun secara eksternal. Bagaimana sikap kita? Kita memperlakukan firman Tuhan sebagai apa? Cuma salah satu koleksi, collectible art, koleksi buku, atau kita benar-benar memanfaatkan utility yang ada di dalam the Bible itu sendiri, the Holy Scripture, yaitu akses untuk bisa berelasi langsung dengan Tuhan. Stop looking for a voice and start looking at the verse. Berhentilah cari-cari suara Tuhan. Aku mau dengar kamu ngomong, mana suaranya? Tuh udah mau ngomong sama kamu semua, udah dicatat, disiapin dalam firman Tuhan. Mulailah buka firman Tuhanmu. Mulailah buka Alkitabmu. Dan dengar, baca, cari apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala kita dalam doa. Bapa dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh melihat apa yang menjadi kebenaran tentang firman Tuhan, bahwa ternyata Alkitab yang kami miliki selama ini Tuhan, itu sungguh-sungguh punya satu kuasa. Adalah firman yang Tuhan ucapkan secara langsung, dan punya kuasa untuk mengubahkan hidup kami, menjadi ciptaan baru, mengubahkan kami menjadi manusia baru. Kami punya akses untuk mendengar Tuhan berbicara lewat firman-Mu ini Tuhan. Tapi kalau seringkali Tuhan, kami menyepelekannya. Kami nggak melihat utility di balik apa yang kami punya. Kami nggak appreciate dan kami men-treat firman Tuhan sama seperti buku-buku biasa. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui renungan kami pada malam hari ini. Melalui kebenaran yang kami ketahui. Kami punya keyakinan. Firman Tuhan-Mu bukan sekedar buku fiksi Tuhan. Firman Tuhan punya kuasa. Dan kami mau menempatkan firman-Mu di atas setiap masalah kami, di atas semua krisis yang kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu punya kuasa untuk mendampingi kami, menopang kami, menuntun hidup kami, dan mengubahkan hidup kami. Tuhan, kami rindu untuk boleh semakin jatuh cinta pada kebenaran firman-Mu.
Taruhlah satu kerinduan dan kehausan dalam hati kami, Tuhan. Haus untuk mencari kebenaran firman-Mu hari lepas hari. Haus untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Saya boleh menghidupi hidup kami, Tuhan. Tidak sama lagi. Kau boleh menghidupi hidup kami dengan bijaksana surgawi. Kau boleh menjalani hidup kami dengan kehendak yang daripada Tuhan. Bukan kehendak pribadi kami. Ini doa kami, Tuhan. Taruhlah kerinduan itu dalam hati kami. Kami mau rindu, Tuhan, untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.